Hello, welcome back again di Iqbal Hanur. Setelah sekian lama, udah 1 bulan lebih saya tidak ada upload video sama sekali. So, mari kali ini seperti biasa, tentunya saya akan ngebikin bagaimana pergerakan arah ISG berdasarkan makroekonomi. Ya, mungkin karena belakangan ini teman-teman ya terlalu banyak drop news-news seperti ekonomi kita yang lagi jelek ya dari rupiah, dari ISG yang udah semakin junam ya gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya untuk arah ke depan seperti apa gitu. So, karena ini lagi posisinya urgent ya saya bakalan upload lah. Semoga ke depannya saya tetap akan rutin karena jujur aja dari belakangan ini saya benar-benaran sibuk ya teman-teman ya. Makanya saya nggak ada update sama sekali. Oke. Nah, FYI ya tadi saya ini oh ya FYI ya tadi pagi atau siang ini ya di jam 12 saya ada ngirim ISG outflow alert di mana kemarin pada tanggal 29 Mei 2026 saya ada bikin nih bahwa ini outflow ISG ini tidak biasa ya teman-teman ya karena ini keluarannya itu sampai 8,52 triliun yang biasanya itu outflow-nya terjadi ya palingan 1 triliun itu udah montok-montok banget lah teman-teman ya. 2 triliun udah paling kuat selama saya pantau ini. Tapi kenapa kemarin di hari Jumat itu sampai 8,52 triliun. Even IHSG hari ini lagi bullish. Nah, sebenarnya siapa saja yang harus kita hindari dan siapa saja yang kita perlu ikutin saat ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, sebelumnya itu tentunya saya akan ngebikin sebuah charting dulu kemana arah ISG-nya. Sebelumnya kan saya bilang seharusnya ini bisa jadi potential rebound ya. Walaupun kemarin di sini saya udah analisa di Reels, TikTok sama YouTube Short ya. Tapi ini saya hapus dulu karena ternyata ini fail teman-teman ya. Karena apa? Kembali lagi karena rupiahnya kemarin gitu. Waktu drop ternyata overall posisinya pas nih kan saya bikin. Kemarin saya bikin ini seharusnya ini bisa naik ternyata hanya sekedar untuk pullback ya, pullback atau dia ngasih nafas dulu and then dia lanjut drop karena di tanggal 8 Mei kemarin itu berita rupiah semakin terjun ke 17.000 teman-teman. That's why kenapa ISG kita drop. Nah, sekarang kembali lagi saya bilang kan ini posisinya bisa menyentuh ke harga 6.000 hingga 5.391. Kenapa ke harga 6.000? Karena di sini teman-teman kita bisa lihat ada gap up yang baru saja ini ditutup. Makanya saya ada bikin di sini. Seharusnya ini bisa ditutup dan ternyata beneran ketutup teman-teman ya di sini di 6.035 di sini ya. Nah, gapnya udah ketutup. Nah, cuma ada lagi nih yang perlu kita perhatikan di 5.391. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat di sini teman-teman ya, adanya di sini gap up yang belum ada sama sekali ketutup. Ini yang perlu kita perhatikan kembali ya. Ini yang benar-benar kayak waduh bahaya banget ini teman-teman. Kita nggak tahu ini kapan worse ya. Kalau misalnya rupiah beneran ke 18.000 ya, pegang kata saya ini bakalannya tuh 5.391. Hati-hati. Walau saat ini ISG lagi rebound ya, yang kita takutin adalah itu hanya ngebentuk swing high sementara. Polanya itu sama seperti ini teman-teman. Ini yang perlu kita perhatikan kembali ini. Saya bikin curve ya. Nah, oke. Yang saya takutin adalah polanya tuh berulang kembali seperti ini teman-teman. Nih, event IWSG pun lagi rebound saat ini. Nah, saya takutnya menujunya tuh drop lagi ke bawah seperti ini. Itu yang perlu diperhatikan. Even sekarang yang bikin naik itu sebenarnya saham-saham konglomerasi teman-teman ya, bukan LQ45 pun juga hanya bersifat sementara doang ini. Kan? Nah, nih. Kalau kita lihat IDX Finance, emiten perbankan juga, nah ini semakin drop ini mereka nih. Ini yang sangat perlu kita perhatikan karena di sini gap up yang lama juga lagi diusaha ditutupin, artinya ada sekitar 40 poin lagi ini yang harus ditutupin kembali untuk di IDX Finance seperti di BBRI ya. Sekarang kita lihat ada sedikit rebound ya, kita belum tahu ini masih fase sideways dan targeting ke 2000 nih ini perlu saya takutin kembali ya. Itu di BBRI ya. Di BBCA juga seperti itu.
Nah, kalau kita lihat juga ini ada rebound ya sampai kemarin di gap down ya, mungkin bisa ditutup sampai di hari Rabu nanti. Tapi kembali lagi overall ya, ternyata ini drop. Kemarin saya bikin ya, kalau misalnya ada konfirmasi kemarin, konfirmasi di sini dia breakout, di sini kita bisa masuk, ternyata dia drop dulu. Artinya tidak ada posisi entry kita sama sekali kemarin ya. Dan ternyata dalam kotak ini dia kembali jebol. Karena apa teman-teman? Karena rupiah kembali. Padahal ya dari S&P 500 ini mereka lagi all time high, dari Nasdaq juga mereka all time high. Kalau kita lihat dari Jepang juga mereka all time high. Hanya IHSG sendiri yang seperti ini teman-teman ya. Ya ini menjadi sebuah momen sedih kita bersama lah ya. Nah karena USD IDR ini perlu kita pantau kembali teman-teman ya. Nah, USD IDR kalau kita lihat dari secara daily juga, nah ini akhirnya all time high-nya kita. Kemarin kan saya prediksi di 17.600 dan hit. Kemarin saya ada bikin di posting Instagram, dan sebenarnya ini yang perlu sangat kita ketakutan ya. Ini yang saya benar takutin. Nah, misal nih, kan ini kita bisa lihat nih USD IDR kemarin dari tahun 90. Oh, ini 2020-nya. Ternyata dia drop. Kita hitung secara teknikal saja ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini anggap nih kita dari 0,5. Nah, ini perlu kita takuti teman-teman. Jadi bisa ke 18.359. Ini saya tandai ya beberapa area biar teman-teman tahu kemana area rupiah ke depannya. Ke sini teman-teman ya. Ini 18.330 hingga yang paling worstnya itu ke 20.000. Yes. 19.800 itu untuk targeting harga rupiah mulai ke depannya. Itu yang sangat kita takutin teman-teman ya. Karena ISG kalau misalnya rupiah worse, senarionya dari saya seperti ini, otomatis IHSG-nya kita ya ini bisa menuju ke 5.391, bahkan bisa ke sini teman-teman, area corona dulu ke harga range di 5.000-an. Itu yang paling penting harus saya informasikan ke teman-teman sekarang. Karena apa? Ya, kita sama-sama ngetahuin kebijakan fiskal, kebijakan moneter kita tuh tidak ada yang balancing ya teman-teman. Dimana kemarin saya bilang menyalahkan kebijakan fiskal, even kebijakan moneter ikut campur tangan pun juga tidak ada pengaruh, dan ternyata benar ketika Bank Indonesia baru ini menaikkan suku bunganya sampai 50 BPS, rupiah tetap jebol teman-teman. Karena apa? Ya karena kebijakan fiskal kita tadi memberatkan APBN-nya kita ke sektor-sektor yang gak penting seperti di MBG ya. Terus juga apa namanya? Terlalu banyaknya menteri, terus ke adanya Kopdes segala macam seperti itu yang ini akan menggerus pertumbuhan. Ujung-ujung apa? Ketika beban APBN kita berat, ujung-ujungnya apa kembali teman-teman? Pemerintah menaikkan pajak. Nah, karena pajak itu naik, yang baru saya bikin di story IG hari ini, itu akan ngebikin apa teman-teman? Itu akan ngebikin investor dan pengusaha semakin kabur dari negara Indonesia. Seharusnya pajak itu diturunin biar kayak Singapura, biar kayak Vietnam, biar kayak Cina, biar kayak Dubai. Ini malah dinaikin teman-teman. Investor tuh nggak bakalan mau lagi masuk ke Indo kalau udah seperti itu gitu. Makanya kemarin IHSG-nya kita keluar 8 triliun. Ya. Jadi Bang, kalau cara cari cuan seperti ini kayak mana? Ya, teman-teman harus bisa ya kayak saham-saham Konglo ya, hati-hati dulu lah, jangan terlalu kelamaan ambil cuan-cuan tipis 10% is oke gitu. Atau main di kayak di futures misalnya kan ya. Kita bisa shorting sama apa namanya? Ngelong gitu kan. Nah, yang penting kita gimana caranya tetap stay cuan dengan kondisi market seperti ini gitu. Oke? Berarti sampai di sini dulu video saya. Saya hanya akan memberikan sebuah aware perhatian bahwa potensiali pelemahan IHSG dan rupiah ke depannya terus berlanjut teman-teman, terus berlanjut. Dan semoga saya nanti ke depannya tetap update, stay seperti biasanya, mungkin setiap hari atau 2 hari sekali saya bakalan update YouTube gitu. Apapun nanti ikuti aja perkembangannya di media sosialnya kita, seperti di Discord, teman-teman bisa join di link ya, di link sorry. Nah, di
Nanti teman-teman bisa join di Discord-nya kita dengan klik di link bio YouTube-nya kita ini maupun di link deskripsi video saya ini. Dan teman-teman jangan lupa nanti untuk nge-follow Instagram-nya saya, karena nanti saya bakalan update berbagi insight semuanya itu di Instagram pribadinya saya dan Instagramnya Thread by Iqbal. So teman-teman semuanya terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kamu, aktifkan notifikasi bell loncengnya. Karena teman-teman yang udah subscribe sama aktifkan notifikasi bell lonceng, ketika saya udah lama gak aktif dan mulai rutin kembali, teman-teman langsung bisa cek di notifikasi handphone maupun di komputernya. Oke, sampai jumpa, terima kasih dan see you semuanya. Seperti biasa, salam gacor dan jangan bersedih dengan kondisi saat ini. Dibawa bersabar aja ya.